Penelitian apa dengan kesimpulan bahwa ijazah seseorang itu palsu, sementara Anda tidak pernah pegang aslinya? Saya tidak bisa tahu apa tujuannya, tapi kalau boleh berasumsi, menduga-duga, ya pasti mau mendegradasi Pak Joko Widodo kan. Hak azazi itu dia menyampaikan pendapat. Menuduh asli atau palsu itu bukan pendapat, Mas. Roy, Rismond, Tifa tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk menuduh ijazah orang lain palsu. Oke. Lagian yakin banget Mas Vincent ada yang baca. Yang dibagi-bagi kemarin di tempat-tempat orang olahraga nggak ada yang mau. Pemirsa, balik lagi kita ke spesial interview. Seperti biasa tamu-tamu di sini tuh spesial semua. Dan hari ini ada Bang Ranto Sibarani. Bang Ranto Sibarani ini lawyer, aktivis, sempat lama di Kontras, ya Bang ya, Kontras Sumatera ketua Utara. DPD Kontras Sumatera Utara ya. Pengurus. Saya di DPD Gamki sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukumnya Sumatera Utara. Sumatera Utara. Juga wakil ketua di PIKI Sumatera Utara, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Temanan nama Julianus Sembiring. Wah, Julianus ya teman. Lawyer aktivis juga itu. Iya, Julianus Sembiring. Wah, berarti seru ini obrolannya. Baik, kita hadirkan Bang Ranto di sini karena beliau sepertinya punya pandangan tentang kasus pencemaran nama baik ya Bang. Bukan kasus ijazah ini sebenarnya, kasus pencemaran nama baik. Isunya ijazah Pak Jokowi yang dipastikan palsu oleh Roy Suryo. Dipastikan karena 99,99%. Bahkan Rismond bilang 1000 triliun persen itu palsu. Lalu Dokter Tifa dengan neuroscientificnya itu, ya saya juga nggak tahu hubungan antara keilmuannya dokter itu ya dengan hubungannya sama ijazah palsu ini apa. Mungkin penelitian dia itu kali yang membuat Rocky Gerung mengatakan ijazahnya asli, orangnya palsu. Karena kalau neuroscientific itu kan lebih berhubungan dengan perilaku kan. Saraf. Ijazah kan nggak punya perilaku Bang. Pasti yang dia teliti perilaku Pak Jokowi kan. Nah, Bang Ranto ini dari Medan, kebetulan lagi bersidang di sini ya Bang. Siap. Ngeri kali, anak Medan terbang ke Jakarta. Biasalah. Oke. Kata pemirsa, jangan terlalu banyak bercandanya host itu. Bang, saya mau dengar dulu pendapat Abang tentang persoalan yang sangat riuh ini sampai sekarang. Yang terakhir itu kan mereka baru balik dari PPID kalau nggak salah. Mereka minta salinan itu. Tapi pandangan Abang dulu tentang perjalanan kasus ini. Gimana Bang? Baik, terima kasih Mas Vincent. Menurut saya begini ya. Awalnya ini kan ada tuduhan dari RRT itu. Namanya siapa tuh? Roy Suryo, Rismond, Tifa dan kawan-kawan. Ada tuduhan ijazah Pak Joko Widodo palsu kan begitu. Ya, biar kita pahami dulu ya. Jadi nanti biar kita jangan keliru. Kalau ada yang misalnya menyatakan bahwa perkara ini harus membuktikan keaslian ijazahnya Jokowi, itu pasti keliru. Karena apa? Karena asli atau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu enggak ada hak orang lain itu menyatakan itu. Yang mengeluarkan ijazah itu yang punya hak. Dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, dan itu sudah terkonfirmasi
bahwa mereka menyatakan, pihak rektorat menyatakan ijazah Joko Widodo asli dan Pak Joko Widodo pernah kuliah di sana. Selesai masalah itu sebenarnya. Nah, tapi keliru kemudian kalau ada yang menyatakan bahwa wah ini harus ditunjukin ijazahnya palsu. Tidak di situ lagi perkaranya. Perkaranya adalah UGM sudah nyatakan itu asli, tapi kemudian ada yang merasa berhak menuduh itu palsu. Nah, tuduhan ini tentu melanggar Undang-Undang ITE. Oke. Pasal 27, Jungto 34, dan yang lain-lain itu. Artinya apa? Menggunakan suatu dokumen elektronik untuk menyebarkan kebencian, penghinaan. Nah, itu pasal 27. Jadi perkara ini sebenarnya adalah soal itu. Soal dia bagaimana menggunakan dokumen-dokumen elektronik untuk menuduh ijazah orang lain palsu. Kalau sudah di situ, pembuktiannya apa? Keliru kalau orang misalnya mendesak bahwa harus dibuktikan dong ijazahnya asli. Nggak di situ, karena udah selesai soal ijazah itu palsu atau asli itu Dengan pernyataan UGM. dikonfirmasi oleh UGM. Terus kalau nggak UGM yang konfirmasi siapa? Nah, kemudian seseorang itu kan harus bisa membuktikan kalau dia dirugikan dengan keadaan palsu itu tadi. Oke. Nah, misalnya Mas Vincent punya tanah, ada suratnya, sertifikat hak milik. Terus, loh saya klaim, saya yang punya tanah itu ada sertifikat saya nih, atas tanah yang sama. Nah, ini harus dibuktikan. Kenapa? Kalau surat saya yang benar, Mas Vincent dirugikan karena Mas Vincent merasa itu tanahnya kan begitu. Yeah. Dalam pidana dia seperti itu. Soal palsu atau tidak itu, menuduh itu harus ada yang bisa dibuktikan kerugiannya apa. Dan yang sah menyatakan itu asli atau bukan itu BPN. BPN. Nah, kalau sudah sampai ke persidangan soal kondisi palsu tadi itu, yang mana yang otentik dan mana yang identik dan non-identik, barulah hakim yang memutuskan. Kalau konfrontasi antara satu surat dengan surat yang lain, satu sertifikat hak milik dengan sertifikat hak milik lain, orang lain. Nah, dalam perkara ini keliru, Mas. Kalau sampai harus diminta ijazahnya yang harus dibuktikan asli atau palsu. Karena itu sudah selesai di tingkat yang mengeluarkan. Nah, kemudian saya lucu juga ya, aneh ya. Awalnya ini kan yang nuduh palsu ini nantangin terus ini. Sudah sekian lama ya, sekian ada beberapa bulan, mungkin lebih 1 tahun. Oh ya udah, kalau nggak palsu laporin dong kan begitu. Nah, sekarang giliran sudah dilaporin, ngeles lagi, mau masa ya sejahat itu, jolim sama kami. Kriminalisasi. Nah, katanya riset. Nah, itu sebelum, betul. Kan mereka mengatakan itu penelitian. Dan ya menurut mereka hasil penelitian itu tidak boleh dilaporkan sebagai tindakan pidana. Menurut Abang gimana? Penelitian apa itu? Penelitian ilmiah kata nuduh duluan baru meriset itu apa? Terus riset itu kan jelas dia. Harus ada metodenya, pembatasan masalahnya, tujuan dilakukan risetnya apa. Ini tujuannya ngapain? Apakah risetnya tujuannya menuduh? Nah, kemudian Mas Vincent, ini juga hati-hati juga nih kalau saya khawatir enggak cukup kecerdasan memahami. Misalnya, UGM aja udah bilang itu asli, terus yang mau diriset apanya? Lo masa universitas enggak berhak menyatakan bahwa ijazah seseorang itu asli atau tidak? Bukan cuma berhak, emang dia yang paling kompeten. Yang tidak pernah kuliah di universitas itu saja, kalau universitas menganggap dia berguna untuk masyarakat, dia berhak kasih gelar-gelar kehormatan. Yang tidak pernah kuliah di situ saja. Nah, dia lihat seseorang memenuhi syarat untuk mendapat gelar kehormatan, dia kasih. Itu loh, sampai di situ. Nah, ini apalagi Pak Joko Widodo udah jelas-jelas ada teman-temannya, satu alumni. Nah, yang lucunya dia riset. Menurut mereka itu risetnya itu lewat foto terhadap fotokopi ijazah. Nggak pernah pegang aslinya kok nuduh ijazah Pak Joko Widodo itu palsu. Aslinya aja dia nggak pernah pegang. Dan ini sudah digembar-gemborkan palsu. Nah, inilah kena jerat ITE tadi. Menggunakan dokumen elektronik untuk kebencian, penghinaan terhadap orang lain. Nah, itu jadi jungtonya itu pasal 34 itu tadi. Bahwa mengedit, mengelaborasi dan macam-macam itu ahli IT yang paling paham. Tapi kalau saya melihat secara hukum ya, bahwa ini harus clear dulu, tidak dalam keadaan membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Itu dulu. Jangan sampai keliru. Itu udah selesai. Kalau digiring-giring, oh ijazahnya palsu, ijazah palsu. Tidak ada perkara ijazah palsu atau asli lagi di sini. Ini soal Anda sudah melakukan
pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, yaitu menyebarkan kebencian, menyebarkan Oke. penghinaan terhadap orang lain. Nah, itu yang harus dibuktikan, Anda menghina atau tidak. Jadi harus bertahan di situ. Nah, kalau ada yang misalnya bilang, wah kami kan enggak pernah diserahin Aslinya. aslinya. Dalam tindak pidana itu kan, misalnya seseorang pakai pisau, kan pisaunya yang sebagai barang buktinya. Iya. Nah, dalam hal ini kan dia dituduh melanggar Undang-Undang ITE, yaitu menyebarkan penghinaan terhadap seseorang, Fitnah. fitnah terhadap seseorang kan gitu. Apa yang dilakukannya itu yang jadi bukti. Apa yang diedarkannya untuk menghina orang lain lewat ITE tadi, itu yang jadi bukti. Jadi bukan ijazahnya Pak Jokowi, keliru dong. Orang membunuh pakai pisau, masa jadi piring orang yang harus buktinya? Pisaunya yang jadi barang buktinya kan. Jadi dia dituduh menghina lewat informasi transaksi elektronik. Nah, apa yang digunakan dia itu yang jadi bukti. Oke. Soal penelitian mereka Bang, menurut Abang gimana? Kan itu sekarang, menurut saya argumentasi mereka yang paling kuat sekarang itu, ya kita kan melakukan penelitian. Menurut saya itu nol besar Mas Vincent. Penelitian apa dengan kesimpulan bahwa ijazah seseorang itu palsu sementara Anda tidak pernah pegang aslinya? Yang diteliti bukan aslinya. Bukan aslinya yang dia teliti. Jadi menurut saya itu nol besar aja. Ya, tidak ada, itu topeng aja, riset-riset. Saya tidak yakin ada orang yang mengaku itu sebagai riset yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Tapi menurut mereka ilmiahnya ya dengan didukung hasil penelitian mereka itu keluar dalam bentuk buku Bang. Jadi ilmiah ini penelitian. Ya banyak buku dongeng, fiksi juga masa ilmiah semua itu kalau buku. Jadi menurut Abang buku yang mereka tulis yang berapa ratus halaman itu juga Useless menurut saya, itu tidak ilmiah. karena titik awalnya udah salah. Titik awalnya, jadi dia pisau analisanya sudah keliru. Kalau dia pegang aslinya, kemudian dia teliti aslinya tadi itu, Oke. dan kemudian juga dia juga kerangka risetnya, penelitiannya bukan soal asli ya. Ya. Karena soal asli atau palsu itu sudah selesai kan dari UGM. UGM. Kalau seandainya dia pegang aslinya nih, ijazah, ya risetnya soal, oh ini dicetak tahun berapa, paling-paling soal itu. Ya. Tes karbon. Oh ini tintanya menggunakan pena merek ini, merek tertentu. Nah itu risetnya di situ, bukan soal palsu atau asli. Nah secara hukum juga Mas, ini hati-hati juga. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Suatu dokumen yang diduga asli atau palsu, bahasa hukumnya identik atau non-identik. Non-identik. Biasanya kalau ada satu surat tadi, seperti surat tanah itu tadi, nah itu asli atau palsu? Penyidik, dalam hal ini kepolisian, akan memberikan ini ke laboratorium forensik. Diteliti sama mereka. Asli atau palsu ini, kan begitu. Nah, kalau ada pembandingnya, akan ada 2 dokumen. Satu yang diduga palsu, satu pembandingnya. Nah, ahli penyidik di laboratorium forensik itu akan meneliti. Oh ini identik, ini tidak identik. Kemudian dia memutuskan. Dia juga memutuskan bukan dalam kondisi palsu atau asli. Asli. Tapi yang mana yang identik, yang mana yang non-identik. Ini harus kita pahami. Ya. Sampai penyidik aja tidak boleh dia Menyatakan itu asli atau palsu. menyatakan yang mana yang asli atau yang palsu. Masuklah ini berkas lengkap, disidangkan P21 sampai ke meja hakim. Sebelum putusan, ini juga banyak keliru. Saya juga beberapa kali sidang terkait dokumen palsu ini, ya ada beberapa hakim juga keliru. Kenapa kamu palsukan ini? Dia bilang begitu. Tidak. Dokumen itu masih dalam kondisi identik, non-identik. Sampai putusan hakim yang menyatakan bahwa yang non-identik ini palsu. Ketika vonis hakim, barulah sah ada dokumen yang asli dan ada yang palsu. Setelah putusan hakim. Oke. Itu secara hukum. Nah ini dalam riset. Sudah berani dia memutuskan bahwa ini asli atau palsu. Tidak bisa Mas, tidak ada kewenangan juga. Tapi sebatas misalnya dia punya kertas ini, ijazah, ya dia mungkin riset. Bukan mungkin, pasti risetnya hanya mengetahui, oh ini jenis hurufnya ini. Ini kertasnya dibuat tahun segini dengan tes karbon ini. Tintanya ini terbuat dari ini. Kami duga tintanya sesuai ini. Kami teliti juga pena yang sama, misalnya dari Itali. Wah, paling sebatas itu Mas. Jadi Bukan kalau ngomongin tinta kan itu udah tinta fotokopi bukan ya? kalau aslinya. Ya, Kan saya maksudnya bilang kalau tadi. yang mereka teliti tadi fotokopinya, Makanya saya bilang nol besar.
Nggak ada apa-apanya, yang diteliti juga fotokopi. Apa yang mau diteliti dari fotokopi? Kemudian kita berani menyatakan itu palsu atau tidak. Nah makanya tidak lagi debat soal Asli. palsu atau asli. Kita harus berhenti debat di situ supaya clear perkaranya. Hmm. Kalau kita masih debat yang mana yang asli, mana yang palsu, masyarakat kita juga jadi bingung. Seakan-akan ijazah Pak Joko Widodo itu palsu. Padahal saya juga sudah sampaikan berkali-kali sebenarnya. Pak Joko Widodo juga tidak punya keharusan untuk menunjukkan ijazahnya yang asli. Tidak punya keharusan. Karena kerepotan kita nanti. Mas Vincent dituduh ijazahnya palsu, harus tunjukin. Yang lain dituduh palsu, harus tunjukin. Dan tidak punya kewenangan kan kita Tapi nuduh. Pak Jokowi menurut mereka kan pejabat publik. Boleh dong gitu. Ya ada contohnya kemarin Presiden Obama tunjukin, kan begitu. Ya no problem, kalau ada yang mau dengan sukarela nunjukin ijazahnya kan no problem. Tapi bukan keharusan berarti buat pejabat publik. Tidak keharusan. Dia hanya keharusan menunjukkan ijazahnya itu kepada yang diperintahkan oleh undang-undang untuk itu. Oke. Misalnya KPU, syarat pendaftaran calon presiden, 1, fotokopi ijazah. Jasa dan ya, Dan itu juga fotokopi ijazah, Mas. ya. Tidak aslinya yang dikasih. Yang dilegalisir. Yang dilegalisir. Yang dilegalisir itu kan aslinya sama dengan, setelah diteliti sama dengan aslinya, kan begitu. Oke. Nah itu, bayangkan KPU saja tidak punya hak untuk memiliki atau menguasai jasa aslinya. Oke. Hanya ditunjukkan. Kalau abang bilang soal asli atau palsu itu udah selesai dengan pernyataan UGM, terus apa yang mau dicapai oleh Roy dan kawan-kawan sekarang? Ke Komnas HAM, RDP dengan Komisi 3 kalau tidak salah itu ya. Lalu sekarang judicial review, JR, ya. JR. Apa yang mereka mau dapatkan dari situ? Ya tujuan mereka mau ngapain itu sebenarnya ya harus ditanya sama mereka ini. Saya tidak bisa tahu apa tujuannya. Tapi kalau boleh berasumsi, menduga-duga, ya pasti mau mendegradasi Pak Joko Widodo kan. Ini orang kan sudah terlalu sakti, Pak Joko Widodo. Terlalu luar biasa apa yang dikerjakannya untuk Republik ini. Presiden sipil yang 2 periode. Menurut saya tidak ada presiden yang paling hebat selain Pak Joko Widodo. Sipil loh 2 periode. Tidak ada sipil 2 periode pernah dengan mulus memerintah di Republik ini. Dan apa yang dikerjakan dia selama 2 periode luar biasa, Mas. Semua kita tahu pengaruhnya dan itu tidak bisa kita bantah. Tidak perlu menjelaskan itu dengan kata-kata, tinggal lihat apa yang dilakukan. Nah mungkin, nah ini kan berasumsi ya, menduga-duga. Mungkin ada pihak-pihak melihat tidak akan ada yang bisa mengalahkan pamor Pak Joko Widodo. Tapi untuk apa? Kan dia udah bukan presiden. Kekuasaan. Terah. Semua yang dekat Jokowi pasti akan berhasil. Dipercaya oleh rakyat. Kan itu yang terjadi. Nah mulailah didegradasi. Kalau enggak ngapain juga. Palsu atau asli. Terus-terusan kita bicara ini. Saya saja dengar itu enek gitu. Dengar asli atau palsu ini enek sekali sebenarnya. Tidak menarik untuk didiskusikan itu. Karena udah selesai sebenarnya. Udah selesai sebenarnya di UGM-nya udah selesai. Kecuali UGM-nya bilang itu dia tidak pernah kuliah di sini. Ya itu maka Pak Joko Widodo harus menguji itu di pengadilan. Tapi mereka kan sepertinya pakai prinsip devil is in the detail. Ada kemarin tuh pakar tuh pinter. Depil, Bahwa setan gitu. setan itu ada dalam hal-hal detail. Ya kan mereka lihat tanda tangannya miring, embossnya nggak muncul, terus apalagi lintasan stempel, huruf Times itu kan detail banget bang. Tapi menurut ahli itu ya emang setan itu ada dalam hal-hal yang detail itu. Itu kan hanya untuk membuat orang banyak tertarik, Mas. Ya clickbait apa segala macam kan tidak. Ya kalau tadi Pak Joko Widodo bukan siapa-siapa kan nggak menarik bicarakan tanda tangan, stempel, fotonya begitu kan nggak menarik. Tapi kan menarik kalau seakan-akan, oh berarti Joko Widodo malsuin ijazah dong selama ini kan jadi menarik bagi orang. Relevansinya apa? Apa iya itu yang jadi Relevansinya mau ngapain ke sana? Orang dia dilaporin, dulu nantangin dilaporin. Ya. Giliran dilaporin ngadu ke Komnas HAM, relevansinya apa? Apa itu pelanggaran hak asasi manusia? Baca undang-undang dong, katanya riset. Masa nggak mau riset sedikit aja? Sedikit aja. Komnas HAM itu kewenangannya apa? Jadi nggak tepat itu? Ya nggak tepat lah, Komnas HAM namanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Karena menurut mereka menyampaikan pendapat termasuk melakukan hal seperti ini itu hak asasi katanya. Hak asasi itu dia menyampaikan pendapat. Menuduh
asli atau palsu itu bukan pendapat, Mas. Jadi bukan hak asasi juga. Bukan pendapat. Kalau dia dihalangi untuk menyampaikan pendapatnya, itu baru melanggar hak asasi manusia. Dan yang Oke. halangi juga harus struktural, pemerintah, biar kita paham. Misalnya kalau saya melarang Mas Vincent menyampaikan pendapat, itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Karena kita setara. Ranto dan Vincent kan setara. Iya. Tapi kalau pemerintah melarang Mas Vincent, nah itu baru pelanggaran hak asasi manusia, struktural namanya. Makanya dia riset dulu, sedikit aja kan nggak apa-apa. Masa tanda tangan seperti itu dia bisa riset detail. Nah jadi relevansinya apa dia ngadu ke Komnas HAM itu? Dia menyampaikan pendapat, dipersilahkan, yang mana yang dilarang pendapatnya? Bahkan bukan hanya pendapat yang dia sampaikan, tapi menuduh ijazah Pak Joko Widodo 99,9% palsu, itu bukan pendapat, Mas. Tuduhan itu. Iya, itu penghinaan. Dia tidak punya kewenangan. Makanya jadi penghinaan, pencemaran nama baik. Dia tidak punya kewenangan, bahkan penyidik sekalipun, jaksa, polisi, tidak punya kewenangan untuk menentukan suatu dokumen itu asli atau palsu. Itu clear dulu, kalau tidak clear ya enak banget ini digoreng-goreng ini. Nah giliran kemarin nantangin dilaporin, setelah dilaporin, bilang itu jolim kok jahat banget, ini orang jahat, nggak mikirin kami punya keluarga segala macam. Nah giliran ada yang berdamai, restoratif justice, dituduh pengkhianat, ini maunya ngapain coba? Oke. Jadi menurut Bang Ranto nggak ada pelanggaran HAM di sini. Pelanggaran HAM yang mana? Makanya saya bilang tadi, kalau bisa ngeriset-riset seperti itu, riset sendiri. Baca undang-undang HAM-nya. Yang namanya pelanggaran HAM itu apa? Katanya dia dilarang mengeluarkan pendapat, misalnya. Pendapat yang mana? Orang sampai nuduh ijazah orang lain palsu itu, emang itu dilarang berpendapat. Ini kan kacau ini logika berpikirnya. Atau mungkin hak asasi manusia yang lain, yang mana yang dianggap dilanggar? Bukan mengeluarkan pendapat. Dilaporkan mungkin karena dilaporkan. Iya, karena itu kan menurut mereka bagian dari menghalangi anak bangsa untuk melakukan riset penelitian. Itu tadi saya mau bilang Ya. itu. Mau ngaku bahwa asli atau palsu itu sudah hasil riset kan gitu. Iya. Bukunya juga baru keluar kemarin. Saya bilang itu nol besar, pasti. Saya akan bilang itu. Karena apa? Karena di awal sebelum ada buat buku sudah tuduh itu palsu. Ya enggak? Oke. Di awal sebelum dia buat Jadi buku itu. prematur ya, boleh dibilang gitu ya. Kalau untuk seorang peneliti. Bukan prematur, tapi saya mau bilang begini. Pembenaran aja, justifikasi. Oh, Seakan-akan buat riset. Nah, seakan-akan bahwa, ada. kenapa kami buat riset jadi dilaporin? Pertanyaannya, mana yang duluan lahir, bukunya atau nuduh palsu? Nah itu. Biar clear, tapi kalau nggak utuh kita pahami kan ya jadi cepat terjebak. Apalagi kita bicara soal Pak Joko Widodo kan. Iya. Lalu RDP Bang, ke Komisi 3. Relevansinya apa? Itu kan rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat itu apa? Lagi-lagi dia juga harus riset itu kan, kalau bisa riset tentang tanda tangan, foto, dan stempel ini. Dia rapat dengar pendapat apa dengan Dewan? Hearing kalau di luar sana kan. Yeah. Mendengar apa yang dialami oleh rakyat. Yang mungkin bisa dikoreksi oleh DPR. legislatif. Yeah. Kan itu. Nah ini apa yang mau dikoreksi oleh legislatif? Pak Joko Widodo juga sudah cukup terlalu lama ya tidak melaporkan itu. Tapi kan ditantangin terus. Dilecehin terus. Sekarang makin kejam lagi, dituduh kurap lah. Dituduh dia sakit gara-gara memalsukan ijazah. Ini kan makin merajalela. Yeah. Nah, giliran dilaporin, ngadu ke DPR, minta RDP, mau ngapain? Mau minta jadi panggung lagi? Supaya didengar orang bahwa mereka terjolimi gitu. Nggak ada yang jolimi kok. Nuduh ijazah orang lain palsu itu, dia tidak punya hak. Siapapun kita, tidak punya hak menuduh ijazah orang lain palsu. Kecuali kalau Anda dirugikan secara personal sebagai warga negara, dengan ijazah tadi, misalnya ini hati-hati juga. Nggak bisa semua orang menuduh ijazah orang lain palsu. Misalnya, kita pemilihan kepala desa nih. Persyaratan minimal ijazah SMA gitu. Persyaratan minimal ijazah SMA. Okay. Nah, saya daftar ijazah SMA, Mas Vincent daftar ijazah SMA. Nah, saya merasa Mas Vincent menggunakan ijazah yang palsu. Saya keberatan. Kenapa? Karena saya akan terancam kalau dia menjadi calon kepala desa, ijazah yang palsu. Nah itu mesti diteliti. Tidak semua, karena kita dalam kepentingan yang sama untuk merebut
kepala desa. Nah itu loh. Jadi tidak semua orang, tidak ada yang punya hak kita menuduh ijazah orang lain palsu kecuali punya kedudukan, kepentingan, dan ada kerugian dari keadaan palsu tersebut. Oke. Tadi menarik Bang Ranto bilang ini kan pasti tujuannya kenapa harus Pak Jokowi, kata Abang kan ya kekuasaan. Ya nggak? Tapi orang-orang seperti Rismon, Tiva emang mereka terobses untuk jadi penguasa gitu atau bagaimana Bang? Supaya dapat panggung itu kan, kekuasaan ini kan bukan harus dapat jabatan. Ya. Kalau isu ada orang di belakang mereka gimana? Ya cukup masuk akal kan, lihat endurance-nya, daya tahannya dengan isu ini, ngumpulin orang, nyetak buku, kesana kemari itu, ya itu kan butuh biaya besar itu. Bukunya katanya dibagi lagi, bukan dijual. Dibagi gratis lagi, dianterin lagi ke rumah-rumah pejabat, Sampai ke dibagi di orang-orang yang sedang olahraga. Besar kemungkinan ada yang memboncengi kan, dalam politik kan biasalah itu kan. Iya. Nah itu jadi kalau menurut saya Jokowi ini harus didegradasi dengan cara-cara yang tidak terhormat seperti itu. Tapi kan lagi-lagi rakyat kita cerdas Mas. Kalau tidak cerdas kan tidak pilih Jokowi 2 periode. Dan tidak pilih Pak Gibran jadi wakil presidennya. Dan tidak pilih Prabowo kan jadi presiden. Kalau tidak cerdas, kan cerdas. Nah, jadi menurut saya apapun yang dituduhkan terhadap Pak Joko Widodo itu tidak akan mengurangi pamornya. Kecuali ya semakin stres yang menuduh ini. Karena nggak bakalan tercapai keinginannya. Oke. Bang, kalau kita lihat sekarang itu kan sepertinya ada dua sisi nih. Ada dua grup lah. Kalau kita cermati itu sebenarnya tujuannya sama. Mereka bilang kritik lah, tapi kalau dilihat tuh seperti menyerang Solo, Pak Jokowi. Di satu sisi ada Roy dan kawan-kawan yang menghembuskan isu ijazah palsu. Sementara di sini kan ada Pak Abraham Samad, Pak Said Didu, yang juga kelihatannya punya misi yang sama sebenarnya, mendegradasi Pak Jokowi tadi kata Abang. Karena waktu Kertanegara itu salah satu isu yang mereka bawa itu isu tentang isu ijazah ini. Kira-kira ini jalan di rel masing-masing tapi sebenarnya relnya paralel atau gimana? Ya udah benar itu jawabannya. Kereta apinya satu, tujuannya gerbongnya sama. Lalu kemarin Bang, ini yang terbaru sekarang. Mereka ke PPID Polda Metro Jaya meminta salinan bukti. Nah ini perlu kita kasih pelajaran edukasi ke masyarakat nih. Hak tersangka itu sampai sejauh itu. Minta semua salinan bukti untuk mereka, menurut mereka yang kan mereka harus tahu logikanya begitu. Mereka kan harus tahu alat bukti mana saja yang membuat klien jadi tersangka mereka itu gitu. jadi tersangka. Itu Bang. Jadi begini, dalam KUHP yang baru ya, Undang-Undang 20 2025 itu, tersangka atau kuasa hukumnya memang dikasih kewenangan untuk meminta BAP. Jadi tersangka diperiksa sebagai tersangka kan, diperiksa, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Nah dalam KUHP yang lama itu kan nggak boleh diminta. Oh, Dalam KUHP yang baru Undang-Undang 20 tahun 2025 itu, kalau tidak salah saya pasal 100, tersangka atau kuasa hukumnya boleh meminta salinan BAP tadi. salinan BAP, Iya, bukan bukti. BAP itu termasuk alat bukti. Jadi alat bukti itu kalau tidak salah saya ada 8. Oke, ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, elektronik, ada 8. Nah, yang mana yang boleh diminta oleh tersangka atau kuasa hukumnya? Kuasa hukum, oke. Misalnya seseorang lagi-lagi dengan pisau, itu kan termasuk alat bukti ya tadi ya. Ya, Barang bukti yang barang bukti itu apa? Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. ya. Nah, barang bukti itu termasuk alat bukti. Alat bukti itu apa? Alat yang membantu penyidik untuk menyidik suatu perkara pidana. Perkara pidana. Nah, makanya menetapkan tersangka misalnya harus punya 2 alat bukti permulaan yang cukup kan gitu. Nah, misalnya seseorang dengan pisau. Barang bukti dong. Barang bukti tadi termasuk alat bukti kan gitu tadi. Ya.
Keterangan ahli, keterangan tersangka, keterangan saksi, itu kan alat bukti semua. Barang bukti itu juga alat bukti. Nah, tersangkanya membunuh dengan pisau. Emang dia boleh minta pisaunya? Diperlihatkan boleh, Mas Vincent. Nah, tapi kalau salinan keterangan dia sebagai tersangka tadi, untuk KUHP yang baru dia boleh minta. Dan itu pun juga kita harus pahami kenapa diberikan. Karena keterangan itu kan didapat dari tersangka, hak dia dong Oke. untuk diberikan gitu. Tapi untuk yang lain, yang ditemukan penyidik sendiri misalnya, katakanlah dalam hal ini misalnya, penyidik sudah menemukan, oh ini fotokopi jasa Pak Joko Widodo yang asli, kami sudah lihat sesuai dengan aslinya, kan begitu? Ya enggak bisa dong ini dikasih, ditunjukkan boleh. Karena itu kan diperoleh bukan dari tersangka. Nah ini yang harus dipahami. Jadi kalau mereka minta Minta 700 salinan bukti sekian semua itu bukti, tadi yang 500 700. dari UGM. Waduh keliru itu. Kita ini taat hukum bukan harus Tapi hukum bukannya yang mengabdi kepada dia. Bang Refli tahu itu. Ya harusnya dia yang ditanya. Dia belajar apa enggak? Pasti dia belajar kan. Tapi persoalannya perkara. Kalau sudah terkait Pak Joko Widodo ini, ya banyak yang kehilangan kecerdasan, Mas. 700 bukti itu Mau diminta salinannya 700 bukti? Iya. Kalau nggak salah akhirnya dikasih tapi ada hampir semua dihitamin kata mereka. Ditunjukin. Bukan semua dikasih. Yang dihitamin itu juga apa? Yang bersifat data pribadi enggak boleh, Mas. Ya kami juga sidang misalnya di Mahkamah Konstitusi. Ada gugatan. Ya alamat penggugat, alamat tergugat dia harus dihitamin dong. Dalam salinan yang diberikan. Itu dilihat satu halaman penuh itu dihitamin itu. Kenapa itu, Bang? Ya mungkin ada yang tidak perlu diketahui menurut penyidik. Karena kalau diketahui dia malah bisa jadi ngilangin barang bukti yang lain. Tapi kalau BAP-nya tadi dihitamin itu baru jadi masalah. BAP yang karena kan keterangan diminta dari tersangka itu kan hak dia. Kalau itu yang dihitamin baru jadi masalah. Gitu. Jadi menurut saya berlebihan lah minta semua alat buktinya diberikan salinannya. Untuk diperlihatkan ya wajar. Apalagi di pengadilan pasti diperlihatkan. Nah, dan mereka mau, karena mereka mendapatkan hal seperti itu, mereka mau sekarang melaporkan itu ke Komisi Informasi Publik. Emang semua hal harus dibuka, Bang, di negara ini? Enggak, kita lagi-lagi jangan. Secara hukum ya, dalam perspektif begini. hukum. Ya kan karena tadi ya upaya-upaya kan bisa ya. aja mau minta ke Komisi Informasi Publik, mau minta ke Pengadilan Amnesty Internasional ya bisa-bisa aja. Tapi substansi perkaranya enggak mesti sampai ke sana. Substansi perkaranya itu ada seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain lewat ITE. Jadi harus dibuktikan itu. Dia mencemarkan lewat apa? ITE. Mana barang buktinya? Dia mencemarkan lewat ITE. Kan gitu. Itu satu. Mereka udah posting kemana-mana itu kan. Itu satu, bukti permulaan. Bukti yang lain apa? Periksa saksi. Kalau dirasa penyidik bahwa mereka melanggar tindak pidana, sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jadi tidak harus minta bukti itu. Harus ke Komisi Informasi Publik, PPD, dan lain-lain itu. Ya itu bagi saya ya Mas. Yeah. Bagi saya hanya untuk pengalihan isu aja. Supaya semakin benarlah ini dijolimi gitu. Saya sendiri sebagai pihak yang mengikuti kasus ini pusing juga, Bang. Kenapa pusing? Karena yang saya lihat yang seperti tadi, jadi persoalannya di sini tapi larinya ke sini. Gak straight, mending kayak Bang Egy gitu loh. Kalau lu merasa tersangkaan diri lu tidak benar, ya ajukan gelar perkara khusus. Itu Egy loh yang ajukan itu. Kemudian diundang semua. Ya kan? Artinya langkah hukum yang diambil. Kalau di ini kan kelihatannya sepertinya langkah-langkah politis gitu ya, ke Komnas HAM, ke DPR, terus terakhir tuh judicial review yang diajukan oleh Mas Refli. Lalu yang paling panas lagi terakhir itu informasi terakhir kemarin setelah mereka dari PPID Polda Metro Jaya itu, Refli menyatakan bahwa akan ada sekitar 17 jenderal yang akan melaporkan Polda Metro Jaya, mengadukan Polda Metro Jaya ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan ya, Pengadilan Tinggi. Kenapa? Karena ada kecurigaan proses penyidikan ini, proses hukum ini berjalan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku lah kurang lebih seperti proses itu. Hukum terhadap dilaporkannya
Roy, Risman, dan Tifa ini. penanganan laporan Pak Jokowi atas 3 orang ini. Maksudnya 17 jenderal ini Ya antara tidak lain setuju Roy, Risman, Tifa ini dijadikan tersangka atau tidak setuju Polda Metro lambat menangani laporannya Pak Joko Widodo, yang mana dia? bukan lambat, seperti ada kecurigaan bahwa prosesnya itu tidak sesuai gitu. Maka mereka kan melaporkan Polda Metro Jaya. Salah satunya yang disebut itu yang agak sering disebut namanya Majen Sunarko kalau tidak salah. Yang juga kemarin kayaknya ikut ke Kertanegara juga itu. Majen Sunarko. Ini apa ini Bang? Maksudnya 17 jenderal purnawirawan ya, yang dari forum purnawirawan jenderal katanya. Ini apa menurut Abang apa ini? Saya mau bilang gini aja. Sudahlah bapak-bapak jenderal. Anda ini udah jadi jenderal. Republik ini udah kasih bintang kepada Anda. Kasih contoh yang bener aja untuk rakyat. Tidak semua orang punya kesempatan jadi jenderal. Udah. Bijaksana aja. Ini perkara juga tidak sulit-sulit amat. Saya udah bilang ini perkara ada seseorang mencemarkan nama baik orang lain lewat ITE. Tidak ada yang lain. Bapak-bapak jenderal sudah cukup terhormat, punya kesempatan luar biasa. Fasilitas dari negara ini luar biasa. Kasih yang bijaksana aja udah. Itu aja Mas. Mau kepentingannya apa ya itu hanya mereka yang tahu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau diizinkan, janganlah ikut dalam perdebatan masalah yang sangat tidak terhormat ini. Perkara tidak terhormat. Kasihan juga ya kalau para jenderal purnawirawan ini harus dibawa ke sini juga ya. Pusing, kita aja pusing Bang. Karena terlalu banyak hal-hal yang menurut saya udah ini di luar urusan hukum sih. Misalnya satu lagi Bang, yang mereka mau ijazah Pak Jokowi itu diteliti di laboratorium forensik. Mereka sudah ajukan ke 3 lembaga, 2 tegas menolak, 1 kata si Refli informasi terakhir kemarin ya masih menunggu jawaban dari 1, kalau nggak salah BRIN itu kalau nggak salah ya. Lalu karena cuma 1 mereka usulkan kenapa nggak keluar negeri. Padahal informasi yang saya dapat Puslap 4 Mabes Polri itu nomor 1 di Asia Tenggara atau Asia gitu. Kenapa malah kita bawa ke Singapura? Padahal semua orang mengakui Puslap 4 kita itu nomor 1. Ini apa? Apalagi ini? Ini manuver atau langkah hukum atau kan kata mereka ini mencari kebenaran Bang. Jadi segala jalur dipakai lah, termasuk ini yang perjuangan terakhir kayaknya ini. Puslap 4 independen. Laboratorium forensik independen. Ngajukan 3, 2 nolak, 1 masih nunggu keputusan. Nah, mungkin mereka udah ancang-ancang kali ya. Kayaknya 1 ini nolak juga. Lempar isu untuk keluar negeri. Perlu gak Bang? Maksudnya oke lah kita ngambil pola pikir mereka. Efektif gak ini? Bukan soal efektifnya Mas Vincent. Buat mereka maksudnya? Enggak. Ya buat mereka mungkin itu bisa jadi, wah dua udah diminta diperiksa di laboratorium independen kok nggak dikasih kan begitu. Bagi mereka kan begitu. Saya mau bilang begini, tidak ada 1 orang pun kita yang berhak memerintahkan Pak Joko Widodo untuk memberikan ijazah aslinya diperiksa oleh laboratorium manapun. Tidak punya daya paksa kita untuk itu Mas. Apalagi itu kan sekarang ada di Polda kalau tidak salah. Mau itu ada di Polda, mau itu ada di Pak Jokowi. Saya mau bilang, mau tidak ada sekalipun ijazah itu. Tidak punya kewenangan kita meminta dan memaksa itu diperiksa di laboratorium independen. Itu secara hukum Mas. Ijazah itu bukan dokumen umum. Tapi keputusan KIP kemarin mengatakan itu termasuk informasi publik. Termasuk informasi publik pada saat kapan? Oke. Menurut mereka ya Pak Jokowi kan masih di Danantara. Kan dia lagi-lagi kan harus dibaca undang-undangnya, undang-undang informasi publik. Itu yang mana? Kan begitu. Kan ada undang-undang informasi publik. Kalau ada putusan dari komisionernya yang melanggar undang-undangnya, mana yang lebih kuat coba? Undang-undangnya dong kan. Nah, yang namanya ijazah itu bukan untuk berhak orang lain meminta, itu dokumen privat. Misalnya apa-apa saja yang dokumen pribadi yang privat, yang tidak boleh umum. Mas misalnya tes IQ, tes psikologi. Nggak boleh itu. Tidak boleh.
hasil-hasil ujian, hasil-hasil eksaminasi itu enggak boleh. Yang berhak itu yang diuji, yang punya itu. Nah, jadi kalau ada yang bilang bahwa itu informasi publik harus dibuka, kan begitu. Ya biarin aja, sah-sah saja itu. Tapi secara hukum tidak ada boleh orang lain memaksa orang lain untuk ijazahnya diperiksa di laboratorium independen. Termasuk hakim juga. Hakim juga putusannya pas. Paling-paling hanya Sah, tidak sah. asli atau palsu. Karena KUHP-nya bicara soal itu. Barang siapa menggunakan dokumen atau surat palsu kan gitu. Nah, tidak untuk memerintahkan diperiksa di laboratorium independen. Kenapa? Karena itu kan jalurnya penyidik tadi, polisi. Dia punya laboratorium forensik. Kecuali laboratorium forensik merasa tidak mampu, ya tetap lagi-lagi penyidik yang meminta bantuan ahli untuk memeriksa. Jadi tidak ada punya kewenangan. Jadi siapapun sekarang yang minta supaya ijazah asli Pak Joko Widodo diperiksa di laboratorium independen sampai ke luar negeri, saya mau bilang tahu diri aja. Anda itu siapa? Merintah-merintah untuk ijazah orang diperiksa di laboratorium independen. Tahu diri lah. Setelah tahu diri baru tahu hukum. Udah itu aja. Tapi kata mereka kejam sekali, orang anak bangsa rakyat cuma mau bertanya ijazah bapak asli atau palsu aja. Nggak boleh sampai dipidanakan. Kalau bertanya datang ke rumah Pak Joko Widodo, Nah, iya. nggak dikasih itu baru kejam. Tapi kalau sekarang bilang kejam sekali, bertanya aja nggak dikasih, nggak dijawab gitu, nggak dikasih tunjuk. Orang udah duluan nuduh-nuduh palsu kan di awal. 99,9% palsu. Terus kita giliran sekarang mau nunjukin gitu. Ya sudahlah, pembenaran. Kalau merasa benar, nggak usah khawatir lah, hadapi. Kan udah ditetapkan tersangka juga. Jalan satu-satunya untuk melepaskan diri dari status tersangka kan pra-peradilan. Nggak dilakukan. Ya di sidang pokok perkara, pertahankanlah bahwa Anda tidak mencemarkan nama baik orang lain. Pengadilan. Hati-hati. Bukan dia mempertahankan bahwa ijazah Pak Joko Widodo palsu atau asli. Keliru. Pertahankan bahwa Anda tidak melanggar Undang-Undang ITE pasal 27. Pertahankan bahwa Anda tidak mencemarkan nama baik orang lain. Bukan pertahankan bahwa itu palsu atau asli ya. Jangan keliru, jangan keliru. Jadi itu nanti kalau kita keliru memahaminya, kalau masyarakat menganggap bahwa Roy Suryo, siapa? Namanya saya Rismon. enggak ingat, saking enggak tertariknya Rismon dengan isu Tifa. ini. Rismo nama Tifa. Abang doang loh yang gak tertarik. Semua narasumber saya tertarik gitu. Saya enggak tertarik, jujur aja karena kalau masyarakat menganggap bahwa mereka harus berhasil mempertahankan ijazahnya Pak Joko Widodo palsu, keliru Mas. Perkara yang sedang dihadapi mereka itu penetapan tersangkanya itu bukan soal asli atau palsu ijazah Pak Joko Widodo. Soal dia mencemarkan nama baik orang lain lewat ITE. Dia harus berhasil membuktikan tidak mencemarkan nama baik orang lain lewat ITE. Itu. Ya, kalau enggak ngerti di situ ya pasti laku terus lah ini, riset lah, apalah segala macam itu. Laku. Berarti nanti di sana cuma ditunjukin aja. Bahkan mungkin tidak ditunjukin kan sudah ada. Nah itu tadi saya bilang Mas. Ini perkara bukan dalam kerangka membuktikan ijazah Pak Joko Widodo itu asli atau palsu. Nggak ada relevansinya juga itu ditunjukin. Di dalam persidangan, itu tadi yang saya bilang. Nggak ada kewenangan kita menuduh ijazah orang lain itu palsu. Meskipun sekalipun itu palsu. Sebenarnya clue-nya di perkara ini nggak sulit ya. Anda tuduh ijazah orang lain itu palsu, Anda tidak punya kewenangan untuk itu. Anda sebarkan itu lewat media elektronik, Anda melanggar Undang-Undang ITE. Nah, terus pembenaran sekarang, loh, dia dong yang harus buktiin ijazahnya asli atau palsu. Bukan soal itu, tapi Anda tidak punya kewenangan untuk menuduh ijazah orang lain palsu. Kami pengacara aja bicara itu Mas, diduga palsu. Ini Kalimatnya. Ini afirmatif. Ini 99,9 loh angkanya, Definitif Mas Vincent banget. tadi yang bilang. Kesimpulan. Itu kan pernyataan Roy Mas. Nah itu. Dia itu kan bukan lagi diduga. Dan dia tidak punya kewenangan untuk itu. Nah jangan keliru. Pembuktiannya bukan untuk membuktikan Pak Joko Widodo harus bawa ijazah aslinya di pengadilan. Bukan. Pak Joko Widodo atau kuasa hukumnya di pengadilan, dalam hal ini pasti dia diwakili oleh jaksa. Jaksa akan membuktikan bahwa tersangka ini melanggar Undang-Undang ITE. Pasal 27, Junto 31, Junto yang lain, segala macam itu. Bahwa Anda mencemarkan nama baik orang lewat elektronik. Ini bukti-buktinya. Bukan ijazah Pak Joko Widodo yang asli. Jangan keliru. Jangan nanti kita berharap bahwa Pak Joko Widodo
menunjukkan ijazahnya yang asli, keliru. Toh juga sudah ditunjukin, Bang. Di gelar Ditunjukin perkara. nggak ditunjukin, perkaranya bukan di situ. Roy, Rismond, Tifa tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk menuduh ijazah orang lain palsu. Kalau nanti misalnya, taruhlah mereka ngotot harus ditunjukin. Dan hakim menyatakan bahwa ijazah itu asli, berarti buku mereka juga layak ditarik dong dari peredaran. Dianggap sebagai buku sesat gitu. Karena itu kan bagian dari penelitian mereka kan. Outputnya ya buku itu. Ya ngapain ditarik, yang baca juga siapa, Mas? Ya biarin aja lah. Ya kan kita juga terlatih ya. Kita siapapun kita kan terlatih ya. Meriksa rak-rak kita ya. Kalau saya dulu SMP misalnya buku-bukunya yang dibeli apa saja. Waktu SD buku-bukunya apa aja. SMA, kuliah sampai sekarang. Kan kita terlatih juga nyisin buku-buku yang mana yang nggak berguna. Atau kan bisa aja misalnya kan ada sanksi sosial itu apa kerja sosial atau apa. Mending sanksinya nanti suruh mereka tulis buku lagi tapi revisi atas buku yang ini. Itu bukan sanksi sosial itu. Itu sanksi. Perintah. Tapi saya pikir begini. KUHP yang baru kita ini kan menarik ya. Ya. Karena Mas bilang tadi sanksi sosial segala macam itu. Tentu kan akan apakah nanti semangat KUHP yang baru kita ini kan bukan memenjarakan orang. Tapi lebih ke korektif, rehabilitatif, restoratif, justice gitu ya. Nah, sebenarnya kita tidak terlalu peduli soal hukumannya apa. Tapi yang pasti pelajaran dari perkara ini itulah. Ya, korektif tadi itu. Pelajaran dari perkara ini adalah kita tidak punya wewenang. Siapapun kita, warga negara Indonesia tidak punya wewenang menuduh dokumen atau ijazah orang lain palsu. Negara tidak pernah kasih kewenangan itu kepada kita individu. Penyidik aja identik dan non-identik. Putusan hakim lah yang memutuskan bahwa suatu dokumen itu asli atau palsu. Hakim, Mas. Itu pun setelah dari laboratorium forensik. Nah, pelajarannya di situ. Jadi tidak boleh kita sembarangan nuduh dokumen orang lain palsu. Itu pelajarannya. KTP lu palsu. Tidak bisa. Kakaknya palsu. Tidak bisa. Tapi ini serius, Bang. Karena kan serius juga mereka garap ini kan. Siapa yang serius, Mas Vincent? Mereka. Orang ketawa-ketawa cengengesan gitu kok serius. Sampai nulis buku kan. Ini maksudnya kalaupun itu dalam rangka mendegradasi artinya mereka serius ngerjain ini sampai menghasilkan buku. Nah, kalau nanti terbukti bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah, boleh dong buku itu ditarik atau dimusnahkan. Karena sesat isinya. Atau ya tadi suruh mereka nulis lagi buku tapi buku yang benar yang isinya yang sesuai dengan keputusan pengadilan itu. Ya, secara hukum ya. Secara hukum, Mas. Bahwa secara sosial nggak banyak yang baca itu urusan buku lain. yang boleh ditarik itu di Republik ini secara hukum itu pasal pertama di kitab kedua KUHP yang baru. Buku apa yang boleh ditarik itu? Buku-buku yang menyebarkan ajaran Marxisme, Leninisme, Komunisme itu aja. Itu kan nggak ada mengenai Marxisme, Leninisme, Komunisme. Buku Roy Suryo itu ngapain dicabut, ya udah biarin aja di situ. Nggak masalah itu. Orang kan juga udah cerdas zaman sekarang ini kan. Mau baca buku atau nggak baca buku udah cerdas. Lagian yakin banget Mas Vincent ada yang baca. Yang dibagi-bagi kemarin di tempat-tempat orang olahraga nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau ya? Nggak ada. Kan ada tuh di luar negeri juga sampai dilelang-lelang itu. Tapi ya sudahlah. Produktif kan. Iya produktif ya. Kreatif ya. Ya setidaknya kreatif. Tapi serius Anda Bang Ranto belum pernah baca buku itu? Nggak tertarik Mas. Mohon maaf. Bukan saya tidak menghargai ya kerja keras kawan-kawan menuliskan, meriset itu. Tapi ya karena pisau analisa udah keliru. Dia riset ijazah seseorang itu asli atau palsu. Sementara dia tidak pegang aslinya. Jadi segala sesuatu dengan metodologi yang sudah keliru, apalagi yang mau kita buktikan di situ? Apa yang mau kita baca? Dramatisir misal, wow ini stempelnya enggak pas, warnanya beda. Fotonya seperti ditimpa gitu-gitu. Yang mana foto yang ditimpa, yang mana stempelnya enggak pas, yang mana tulisan berbeda. Aslinya enggak pernah dipegang. Jadi, yang mohon maaf saya enggak tertarik. Oke Bang, terakhir nih. Konklusi Abang sampai yang tadi kita bahas. Maksudnya
sampai sejauh ini apa sih yang mereka cari? Kayaknya sudah melenceng jauh dari harusnya pertarungan hukum ini. Ya kan? Kata itu Komnas HAM. Apa yang Bang Ranto mau sampaikan ke banyak orang lah supaya melek kita ini. Waduh. Karena kan tadi abang bilang udah selesai nih kasus, kalau soal palsu nggak palsu itu kan udah di UGM, bahkan dilegitimasi oleh Puslap 4 Mabes Polri kan. Tapi masih panjang aja ini. Biar kita sadar, tidak ada mantan presiden Republik Indonesia yang dibahas sehebat ini, walaupun dia sudah tidak menjabat. Itu hanya Joko Widodo, Mas. Ini blunder semua, Mas. Tujuan tidak tercapai, tapi Jokowi ratingnya makin tinggi. Karena tidak ada agama manapun, aliran kepercayaan manapun, tidak ada rumusnya jelekin orang, Mas. Ini hati-hati juga. Yeah. Presiden kita 2 periode loh. Sakit, dianggap macam-macam lah. Dituduh kurap lah. Dibuat meme itu wajahnya begini-begini. Ya siapa sih yang gak bakalan sakit? Tidak ada agama atau aliran kepercayaan manapun membenarkan menghina orang lain, menjelek-jelekin orang lain setiap hari. Blunder. Saya mau bilang begini. Ternyata Pak Joko Widodo memang luar biasa hebat, sakti. Dan kalau dia tidak berguna untuk Republik ini, tidak mungkin ada orang seserius itu ngejelekin dia. Kalau Mas bilang tadi ya, serius ya. Tidak mungkin ada orang seserius itu setiap hari memproduksi isu ngejelekin soal ijazahnya yang palsu itu. Apa mungkin pakai teori kan, kebohongan yang disampaikan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Itu kan dulu. Ketika kita minim akses terhadap informasi dan orang-orang yang bisa kita konfirmasi terhadap suatu hal. Dulu ya, telepon sulit, Yeah. akses informasi sulit. Kalau sekarang kan semua bisa. Teman-teman alumninya bisa diakses, bisa ditelepon, bisa ditanya. Website Universitasnya bisa ditanya. Website resminya, nggak usah harus ke sana. Iya. Nah soal itu, ada tuh seorang ahli IT itu. Dia bisa ngakses universitas apa ya di Jepang itu, Yamaguchi. Dia malah dapat balasan. Wah itu ijazahnya enggak benar. Kami enggak pernah keluarin ijazah itu. Kalimatnya juga begitu, Mas. Setelah dapat konfirmasi dari universitas ini, mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah. Lagi-lagi kan enggak nuduh ijazah orang lain palsu kan. Enggak punya kewenangan. Nah, gitu konteksnya Rismond ini ya. Kan Rismond yang kuliah di sana. Oh dia kuliah di sana ya? Iya. Ya harus ditanya dia. Benar apa enggak dia kuliah di sana. Termasuk lumayan berprestasi karena beasiswa kan. Kan orang yang dapat beasiswa itu enggak sembarangan orang. Nah soal dia dapat beasiswa atau tidak itu, ada seorang, itu saya kenal itu, teman saya, Joshua Sinambela itu. Orang hebat itu, anak muda hebat soal IT. Tanya sama dia, bener nggak dapat beasiswanya? Jangan-jangan dia udah dapat surat konfirmasi dari Yamaguchi-nya soal itu. Harusnya di awal tadi kita bahas ini. Ya Mas Vincent yang terlambat, nanya soal melek. Bahkan sampai ada surat kematian katanya. Itu Farhad Abbas. Jadi karena Rismond itu nggak menyelesaikan kuliah dokter apa itu. Kan dia dapat beasiswa tuh. Disuruh dikembalikan senilai 500 juta. Sampai segitunya? Ya, itu kemarin Farhad yang sampaikan di salah satu TV. Dan dia buatlah surat keterangan kematian gitu kalau nggak salah. Jadi dihapus lah. Artinya kan karma berjalan. Kita sedang menyaksikan karma bagaimana terjadi kan. Karena kita tidak punya hak kewenangan menuduh dokumen orang lain palsu. Karmanya berjalan kan. Iya. Jangan-jangan nanti ketika kita nuduh dokumen orang lain palsu, dokumen kita yang palsu yang malah terbongkar. Nah atau karena itulah kita. Roy yang main wayang tuh. Wayang apa? Berarti dalangnya palsu juga kan kalau main wayang. Kan Roy bukan dalang. Ya dia kan bawa-bawa itu hanya untuk ngejek orang, Mas. Lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, tidak ada agama atau aliran kepercayaan manapun yang membenarkan menjelek-jelekin orang, merendahkan orang lain. Anda menjelekkan orang lain itu bukan lantas meninggikan Anda loh. Semakin Anda rajin merendahkan orang lain, Anda akan rendah sendiri jadinya. Dia begitu rumusnya. Nah dia pakai wayang tuh ngejek-ngejekin, wow itu dan lagian wayang tuh dalangnya enggak kelihatan kan. Jadi dia
Ya tanyalah siapa dalangnya. Ya kan kelihatan dalangnya. Oke, ini Bang Ranto udah ngantuk. Kapan-kapan main kesini lagi Bang. Siap, Mas Vincent, terima kasih buat waktunya. Kayak banyak hal yang seru nih ngobrol sama Bang Ranto. Santai, blek, atau nampol aja gitu ya. Nampol aja. Kayak buku. Terima kasih Mas Vincent. Kayak buku itu ya. Memang siapa yang baca? Saya kaget tadi jawabannya itu. Saya pikir serius kan, secara hukum kan ya mestinya kan begitu kan. Karena buku ini ditulis dengan dasar-dasar palsu, tidak benar dan lain-lain. Misalnya nanti diputuskan seperti itu di pengadilan. Mestinya dicabut. Mestinya dicabut. Kalau perintah pengadilan dicabut, berarti kita punya dasar hukum. Ya. Tapi untuk saat ini, KUHP kita itu ngatur yang boleh ditarik, dicabut, Marxisme, Leninisme, Komunisme. Itu yang punya kewenangan untuk ditarik, dicabut, Buku dan seperti itu ya. dirajia. Kalau buku-buku produksi kayak gitu ya udahlah. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Sama-sama Mas Vincent. Banyak nanti isu. Kita juga perlu ikutin nanti perjalanan ini sampai kali aja nanti benar kan mau dibawa ke laboratorium luar negeri itu kan. Ya, kita butuh pendapat Abang juga nanti. Kalau hasil laboratorium luar negeri itu sudah keluar, tapi kan masih diajukan ini. Ya, nanti juga ada 17 jenderal yang mungkin akan melaporkan. Ini pernyataan Refli Harun, bukan kita karang-karang ya kan. Itu sama bukti-bukti yang 700-an itu mungkin setelah diteliti yang hitam-hitam tuh. Tapi kan kalau bawa ke Rismon kayak dia bisa lihat kan. Kan pakai itu. Pakai forensik itu. Pakai ELA itu ya, apalagi itu. ELA itu ya. ELA, Aerosoft dan lain-lain bisa terlihat nanti. Harusnya, masa dia bisa teliti fotokopi Pak Joko Widodo tapi lihat itu udah nggak bisa. panjang-panjang ya. Nanti kita bahas lagi. Siap. Khusus tentang Roy dengan Rismon. Kayak menarik dua orang ini untuk dikupas. Jadi kan Abang bilang Roy itu emang dari dulu hobinya ribut ya kan. Mas Vincent bilang. Kesenangannya memang menciptakan sesuatu yang bikin menarik perhatian publik gitu ya. Kalau saya bilang yang lain aja didiskusikan biar naik kelas, jangan soal itu. Ya, jangan soal orang itulah, naik kelas lah. Masih banyak ini kan, KUHP yang baru macam-macam ini menarik sekarang kan. Atau diskusi Abraham Samad ya. Soal KPK katanya. Ini gara-gara undang-undang KPK dipretelin, makanya KPK lemah sekarang. Ya itu nanti aja Bang. Nanti aja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya yakin apa yang Abang sampaikan itu membuat penonton kita semakin tercerahkan. Terutama pernyataan definitif yang menarik itu adalah ya sebenarnya soal palsu nggak palsu itu sudah selesai dengan pernyataan UGM itu yang orang lupakan selama ini, terkecoh dengan gocekan-gocekan teman-teman ini kan. Roy Suryo tiba-tiba ke Komnas HAM, tiba-tiba ke DPR, GR, terus nanti apalagi kita tunggu aja, pasti setiap minggu ada aja lah terobosannya yang buat kita tercengang-cengang juga gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti di pengadilan seperti kata Abang kan. Dan di pengadilan bukan hal yang selama ini mereka kerja berdarah-darah berkeringat sampai ngeluarin buku 400 sekian halaman itu kan. Bukan itu kan yang diadili. Betul. Oke. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.